karena dia sebagai saman gitu. Sebagai alat penukar resmi secara resmi. Sekarang ini, tapi bukan konteksnya bukan emas ya. Iya. Gimana tuh jual beli valuta asing? Itu kan duit dijual belikan, duit kan alat tukar. Iya, investasi. Alat kan duit dolar. Dolar itu kan alat tukar kan. Jadi, gimana itu kan bukan boleh kan? Iya, makanya kan kemudian para ulama menyebutkan ada jual beli ataupun transaksi yang musyahadah ataupun ghaibah. Kalau misalkan dia ternyata jual belinya tidak jelas, tidak terlihat, tidak yadan biyadin secara langsung kontan, maka itu dipersoalkan oleh para ulama. Kalau misalkan valuta asing kemudian ada fluktuatif, dia naik turunnya tanpa sepengetahuan si pembeli, maka itu tetap dianggap riba. Selama tidak merugikan, maka itu diperbolehkan. Prinsipnya adalah bahwa kalau itu maslahat bagi kedua belah pihak, maka tidak diperbolehkan. Maka misalkan ada kesimpulan harga jual saman itu tidak boleh bertambah selama jangka waktu berjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Fatwa ini keluar ketika melihat fenomena masyarakat yang sudah melakukan transaksi itu. Kenyataannya adalah misalkan dalam suatu transaksi ada penjual memberikan satu tempo, tapi ternyata fluktuatif itu barang yang dia jual. Maka begitu dia menaikkan harga, tetap itu tidak bermaslahat bagi pembeli. Maka itu diharamkan. Tetap diharamkan, nggak bisa dihalalkan. Karena masih satu pihak ada yang merasa dirugikan. Kalau misalkan si penjual hanya untung sepihak, terus kemudian si pembeli ini merasa kurang, maka itu masih dipersoalkan oleh para ulama dan itu masih dianggap riba. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya. Kalau sekarang kan kebanyakan kalau misalkan ibu-ibu beli barang itu kredit. Jadi kan suka sama suka itu. Gimana tuh hukumnya? Berpanji nih kalau kontan segini. Gini. Jadi tahu tuh harganya karena ini kredit ya kan. Itu dibolehkan gitu. Masih ada itu sekarang juga masih ada. Iya. Fenomena yang ada di masyarakat kan, misalkan ada ucapan begini, Pak, daripada saya beli kontan nggak ada uangnya, mendingan saya beli kredit biar kata saya rugi. Ruginya apa? Karena kemahalan. Ya kan? Tetap kan Rasulullah menyatakan bahwa innamal bai'u antaradin. Transaksi itu bisa berlaku, bisa terlaksana jika kedua belah pihak merasa rela ataupun ridho. Tapi akan tetapi secara mekanismenya memang merugikan satu pihak. Merugikan itulah yang disebut dengan riba. Dan itu diharamkan. Meskipun si pembeli merasa, lah biarin aja daripada. Itu daripada itulah bahasa yang tidak enak didengar itu. Daripada itu. Jadi si penjual ini yang merasa enak sendiri. Padahal secara tidak langsung kan si pembeli rugi. Itulah yang menjadikan jual beli itu jadi fasid atau mafsadah. Sama. Sama. Yang merasa diuntungkan adalah pihak penjual. Maka itu merugikan si pembeli tetap. Meskipun si pembeli merasa enak-enak aja karena sudah ya merasakan kenikmatan dari barang itu. Jadi tidak enaknya dari situ tuh. Orang-orang banyak yang menyebutkan bahwa jual beli kredit itu yang paling enak. Karena sesuai dengan kesanggupan. Tapi tetap ada juga tokoh ataupun ulama yang membolehkan itu. Karena memudahkan bagi orang zaman sekarang. Sekarang kita secara fair, secara adil menempatkan diri kita ada di sebagian mana. Apakah kita akan mengikuti hukum syariat yang sudah menetapkan keharamannya, ataupun kita mengikuti arus perkembangan sosial yang ada sekarang ini. Artinya begini, saya tidak ada masalah kalau misalkan saya dirugikan, yang terpenting saya bisa memiliki itu barang. Bagi tokoh-tokoh tertentu, ulama-ulama tertentu membolehkan selama itu tidak merugikan secara
fisik ataupun intimidasi. Intimidasi begini, saya kalau misalkan dimahalin, saya akan protes. Selama itu tidak terjadi, maka itu diperbolehkan. Ada ulama yang menyebutkan ini negara bukan negara Islam, maka yang ditetapkan hukumnya adalah hukum nasional, hukum positif. Selama orang itu merasa enjoy, kemudian merasa nyaman dengan barang yang dibeli, maka itu diperbolehkan. Kan akhirnya muncul begitu. Tapi tetap istilahnya kita menyimpulkan bahwa hukum fikih, hukum syariat tetap menetapkan itu adalah haram atau riba. Ya, jadi ketetapan yang perlu kita tegaskan di sini adalah kedua belah pihak harus ada kesepakatan bagaimana baiknya. Kalau misalkan ada penambahan, penambahannya berapa? Kalau misalkan ada pengurangan, pengurangannya berapa? Itu harus sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan itu tetap harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan itu. Kalau misalkan ternyata ada persetujuan dan ketentuan yang tidak disampaikan kepada pembeli, maka itu bisa disebut dengan gharar. Gharar itu termasuk merugikan, maka kalau merugikan berarti haram hukumnya. Ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau kita mengikuti arus sosial yang zaman sekarang sedang gencar-gencarnya, boleh atau tidak urusannya belakangan. Yang terpenting saya bisa beli dan saya mampu, maka silahkan. Kita nggak bisa menjustifikasi masyarakat. Ibu nggak boleh, bapak nggak boleh beli itu haram. Terus kemudian nggak jadi beli, kan nggak bisa. Kita nggak bisa namanya memaksakan diri, kemudian masyarakat tidak boleh memiliki sesuatu barang yang diharapkan. Maka ada sebagian ulama tetap membolehkan mengambil jalur yang seperti ini. Jalur-jalur yang seperti ini yang sedang rame pada zaman sekarang. Ya kan? Kembali lagi pada masalah jual beli emas. Jual beli emas pada awal sejarahnya itu sudah diharamkan, memang itu ribawi. Kemudian berkembang perkembangan dari jual beli emas itu ada yang menghalalkan, ada yang membolehkan. Itu pun terus bergulir sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang emas itu. Sekarang nggak usah perlu emas lagi. Ada barang yang lebih berharga daripada emas, misalkan berlian ataupun hal yang lain. Itu bisa menentukan sama itu. Ya, kedudukan hukumnya akan sama. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Penjelasannya itu kalau misalkan diruntut secara khusus memang banyak, cuman intinya dari situ doang. Jadi kalau gitu ya kan peradaban ya berkembang terus nih teknologi. Gitu. Iya bagus. Nah Islam bisa nggak ya? Maksudnya Islam ini kan ya, mengatur segalanya kan. Berarti hukum itu bisa mengikuti, gimana menyesuaikan. Kayak tadi kan harus tunai barangnya ada. Sekarang zamannya online. Ya, barangnya emang kita nggak lihat langsung, tapi dikasih lihat tuh fotonya gitu kan. Nah, kayak gitu kayak jadi bisa disamain nggak dengan kita melihat barangnya? Persyaratan dalam hukum jual beli Islam itu adanya iktimalu qabdil saman. Kalau misalkan itu ada pemenuhan tentang pemberian barang, ada at-tabadul itu, pemenuhan tentang barang itu bagaimana. Kalau misalkan zaman sekarang adalah zamannya online, nggak perlu dengan ketemu, tapi barang selama itu berjalan sesuai dengan kehendak syariat, maka diperbolehkan tanpa merugikan satu pihak. Misalkan gini, meskipun itu tanpa dihadirkan secara langsung itu barangnya, tapi ada sistem kepercayaan bahwa barang yang dipesan akan sesuai dengan ketentuannya, maka itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Islam itu akan sesuai dengan perkembangan zaman dan waktunya. Begitu Islam sudah hadir di situ, maka akan membolehkan ketika kedua belah pihak merasa senang dan sesuai dengan yang diharapkan itu. Itu tidak ada masalah dalam hal jual beli itu. Ya kalau sekarang kalau kita memaksakan diri untuk
menggunakan hukum Islam akhirnya tertolak terus ya. Kita kembalikan sebenarnya ke masyarakat itu sendiri. Kita tanyakan ke masyarakat, ibu atau bapak dengan adanya jual beli seperti ini bagaimana? Maka dalam perundang-undangan hukum jual beli secara hukum positif itu ada yang membolehkan, tidak ada masalah. Misalkan ada tidak lama ini seorang tokoh nasional itu membolehkan selama pertimbangannya adalah masyarakat tidak terbebani oleh kesulitan dalam hal jual beli, maka tidak diperbolehkan. Urusannya begitu jadinya. Jadi mau ikut mana? Hukum fikih atau hukum positif? Hukum fikih itu akan kembali juga akan bersinergi dengan hukum positif. Jadi kalau misalkan ada ulama yang tidak membolehkan atas dasar apa ketidakbolehan itu? Sebenarnya tuh para ulama tidak pernah membebani kepada masyarakat dengan hukum haramnya. Ulama hanya mempertimbangkan. Para ulama mempertimbangkan kalau jual seperti ini, jual beli seperti ini, kalau Anda merasa rugi maka itu memang sudah diharamkan oleh syariat. Tapi kalau Anda merasa enjoy, merasa menikmati, tidak ada masalah. Mungkin seperti itu ulama itu. Jadi tidak ada masalah. Karena sistemnya antarodin itu. Kerelaannya itu ada atau tidak? Gitu.